Hello everyone, good morning. Today I again to present about topic is management of evolution. So first of all, let me introduce my name. My name is Sinta Fadila with NPM 25411068 from Management 25A. So pertama itu apa sih pengertian dari evolusi manajemen ini? Jadi evolusi manajemen itu mengacu pada perkembangan pemikiran, teori, serta praktik dari manajemen itu sendiri dari waktu ke waktu, dimana sering juga dengan perubahan terhadap manusia ini seperti kondisi sosial dan ekonomi itu juga tidak lupa juga politik dan teknologi. Jadi berubah-ubah, berkembang. Jadi manajemen juga berevolusi dari zaman ke zaman. Nah, yang ke kuno hingga revolusi industri gitu. Meskipun manajemen belum diakui sebagai disiplin ilmu formal, tapi praktik pengelolaan skala besar sudah diterapkan di zaman ini. Contohnya itu seperti pembangunan piramida di Mesir dan tembok besar di Cina gitu. Sekitar tahun 1750 sampai 1850. Itu peningkatan penggunaan mesin dan perpindahan produksi ke pabrik menimbulkan kebutuhan yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi dan mengelola tenaga kerja lebih sistematis. Nah, tokoh seperti Adam Smith itu memperkenalkan konsep pembagian kerja atau division of labor. Yang kedua itu ada aliran klasik, itu sekitar tahun 1890-an sampai 1940-an. Fokus utamanya itu adalah untuk rasionalitas dan efisiensi untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Yang pertama itu ada manajemen ilmiah atau scientific management. Tokoh kunci itu seperti Frederick Winslow dan yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Terus kemudian itu adalah teori organisasi klasik atau classic organization theory. Tokoh kunci utamanya itu adalah Henry Fayol, yang dimana itu fokusnya untuk mengembangkan prinsip-prinsip universal yang diterapkan pada semua situasi manajerial. Fayol juga mengidentifikasi fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengendalian, serta 14 prinsip lainnya. Kemudian yang keempat ada aliran manajemen modern sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Nah, alirannya itu menggabungkan dan memperluas ide-ide dari ide-ide sebelumnya dengan menggunakan ilmu kuantitatif dan pemahaman perilaku yang lebih mendalam, serta juga mengakui kompleksitas tujuan evolusi manajemen. Apa sih tujuan evolusi manajemen ini? Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua itu ada menyesuaikan sistem manajemen dengan perubahan lingkungan. Jadi perusahaan itu harus menyesuaikan sistem manajemennya sesuai dengan perubahan lingkungan dan zaman. Yang ketiga itu adalah untuk mengoptimalkan peran manusia, teknologi dan struktur organisasi. Jadi seiring berjalannya berkembangnya waktu, banyak nih peran-peran manusia juga digabungkan dengan teknologi. Jadi seperti itu. Jadi mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia di bidang manajemen. Nah, yang pertama itu ada perubahan sosial dan budaya, di mana perubahan seperti gaya hidup, nilai dan juga harapan masyarakat itu mempengaruhi cara organisasi itu dikelola. Jadi setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membantu untuk perusahaan-perusahaan itu beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Yang kedua itu ada perkembangan teknologi seperti organisasi, komputer, dan internet mendorong munculnya cara baru nih untuk mengolah organisasi dan juga perubahan ekonomi juga ini sangat berpengaruh, dimana banyak teknologi yang dapat membantu pekerjaan lebih mudah di zaman sekarang gitu. Yang ketiga itu adalah krisis ekonomi, dimana seperti globalisasi dan persaingan bisnis membuat manajemen itu harus adaptif gitu agar tidak ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan lain, apalagi perusahaan internasional. Selain juga agar bisa bersaing dengan perusahaan dan pasar global yang ada di internasional seperti itu. That's all for my presentation about management evaluation. So I want to say thank you for your attention, and I hope you make understand about
uh, the evolution of management